So your opinions talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until the distance trust me out in ignition. Are you listening? As long as it's with you. So what am I leaving? And your body was so magnetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya hari ini hari yang cerah untuk kita kembali berpetualang mencari curug tersembunyi di alam pegunungan. Tak terasa setelah sekian lama sibuk beraktivitas di dalam pekerjaan demi mendapatkan cuan, rasanya kaki ini terasa gatal ingin keluyuran ke daerah pegunungan. Di kesempatan kali ini kami akan mencoba trekking ke daerah perbatasan antara Kerawang dan Bogor, yang lokasinya itu berada di bawah kaki Gunung Sanggabuana. Ya, Gunung Sanggabuana. Mungkin namanya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Gunung Sanggabuana terletak di Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Kerawang, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Gunung Sanggabuana memiliki beberapa aliran curug yang eksotik yang jarang sekali dikunjungi banyak orang. Salah satunya yaitu Curug Gempet. Unik sekali bukan namanya? Oke, mau tahu seperti apa curugnya? Ikuti terus petualangan kita. Let's go! Curug Gempet. Curug Gempet ini memang kurang begitu populer seperti curug-curug yang ada di kawasan Sentul. Curug Gempet sendiri terletak di antara perbatasan Kerawang dan Bogor. Sehingga untuk menuju ke Curug Gempet ini, kita harus masuk melalui pintu masuk Green Canyon yang ada di Cariu Bogor, atau bisa dibilang Green Canyon Kerawang. Karena lokasinya juga berada di perbatasan, Green Canyon ini dikelola oleh dua wilayah, yaitu Kerawang dan Bogor. Green Canyon sendiri masih satu aliran dari Curug Gempet. Dari pintu masuk Green Canyon, kita harus membayar tiket masuk seharga Rp15.000 untuk per orangnya. Dari situ kita harus trekking selama 3 jam perjalanan agar sampai ke Curug Gempet ini. Ya, lumayan jauh memang. Tapi itulah tantangannya. Kita akan diuji sampai di mana titik terendah adrenalin kita. Mungkin bagi yang sudah biasa ke curug ini bisa ditempuh sekitar 2,5 jam perjalanan. Sebenarnya tujuan kami yaitu ke Curug Cilalai dan Curug Pengantin, yang masih satu aliran dari Curug Gempet. Namun dikarenakan kami tidak menemukan adanya jalan, sehingga membuat kami ragu untuk meneruskan perjalanan. Akhirnya kami memutuskan untuk balik lagi dan singgah di Curug Gempet ini. Sebenarnya dari Curug Gempet ke Curug Cilalai hanya 10 menit lagi perjalanan. Namun sayang sejuta sayang, kali ini kami tidak bisa sampai ke target lokasi yang kami tuju. Namun apa boleh buat, beruntungnya masih ada satu curug yang menurut kami pantas untuk dieksplor. Ya, inilah Curug Gempet yang telah menyelamatkan ekspedisi kita hari ini. Walaupun gagal ke Curug Cilalai, tapi suatu saat nanti kami akan datang kembali ke sini untuk menaklukkan petualangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya seluruh ya. Ketemu lagi bareng gua di DeOl Cikarang Official. Nah, untuk kali ini kita bakalan berpetualang teman-temannya di area tepatnya Green Canyon yang ada di Cariu, teman-teman. Untuk saat ini kita ditemani ya sama 2 orang teman lagi nih. Berhubung mereka kan di episode kemarin belum hadir dikarenakan ada kesibukan teman-teman semuanya. Nah, untuk saat ini juga kita ditemani satu teman lagi nih. Dia ikut serta juga untuk berpetualang bersama DeOl Cikarang Official.
Mas Karsim, Mas Karsim, sini dulu dong. Nah sekarang seluruh di samping gue nih ada teman baru namanya dengan siapa Mas? Mas Carsim. Mas Carsim. Kebetulan beliau juga katanya suka berpetualang teman-teman. Gimana Mas untuk perjalanan dari Cikarang ke Bogor Cariu? Ya lumayan jauh sih, agak kekeringan gitu. Oh, Jadi iya. enak buat di badan sambil olahraga. Oke, berikut ya pengakuan dari Mas Karsim katanya enak buat olahraga ke badan. Oke, tanpa lama-lama teman-teman, yuk kita cus untuk menuju Curug Cilalai. Let's go. Disinilah petualangan dimulai. Dengan perbekalan seadanya, namun semangat kami lebih cukup dari apa yang kami bawa. Satu persatu aliran sungai mulai kami seberangi. Sedikit informasi yang kami tahu, untuk menuju ke curugnya harus menyeberangi sungai sebanyak belasan kali. Ya, itulah salah satu tantangan yang harus kami lalui. Berpetualang ke alam pegunungan memang diperlukan persiapan yang matang. Selain perbekalan logistik, daya tahan tubuh yang kuat juga harus terjaga agar stamina selalu fit saat menemukan jalur trek yang lumayan ekstrim. Tak banyak orang yang datang ke Curug Gempet ini. Mungkin hanya sebagian orang dan para pecinta alam yang suka berpetualangan di alam bebas yang mau berkunjung ke sini. Perjalanan ke Curug Gempet ini lumayan jauh. Tapi sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan pemandangan-pemandangan alam yang mungkin jarang kita temui di kota. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe ya, mungkin seperempat jalan. Nah, di samping aku juga tuh ada aliran sungai yang begitu jernih. Makanya gua nggak sabar gitu ya, seluruh buat pengen berenang di sana. Soalnya dari tadi, biarpun cuaca panas juga, kita diperlihatkan ya oleh keindahan sungai yang ada di samping gue nih. Nah, berhubung teman-teman gua yang kemarin tuh katanya lagi sibuk, sekarang mereka ada waktu senggang untuk kembali bertrekking semuanya seluruh. Oke, Pak Ali, gimana setelah sekian lama nih Pak Ali nggak trekking lagi dan sekarang memulai aktivitas kembali trekking, gimana rasanya? Rasanya kakinya sakit, Bro Lur. Ternyata kakinya sakit ya, Belum pemanasan. belum pemanasan. Buat Mas Carsim juga gimana nih untuk pengalaman pertamanya pengalaman pertama Mas Carsim ikut berpetualang bersama DeOL Cikarang Official? Iya, ini baru pertama kali saya ikut sama personil ini. Iya. Sangat mantap lah pokoknya, Oke. keren. Ya, makasih. Oke, makasih Mas ya. Nah, buat temen-temen nih yang pengen trekking untuk ke Curug Cilalai, jangan lupa juga selalu waspada karena di sini jalannya agak sedikit terjal, teman-teman. Ya, banyak bebatuan ya. Tapi di samping itu kita diperlihatkan keindahan sungai-sungai yang begitu jernih airnya. Pokoknya aku sendiri mengakui itu ya, kalau ini benar-benar luar biasa. Oke, ikutin terus perjalanan kita semuanya. Let's go. Berbaur dengan alam memang sudah menjadi hobi kami. Karena di alam, kami bisa banyak belajar tentang bagaimana caranya bertahan hidup. Kekompakan dalam perjalanan harus selalu terjaga. Karena di alam, kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, setelah melewati beberapa perjalanan, cukup lumayan lelah juga ya. Wis, apaan tuh? Nah, seluruh, gue baru melihat lagi ya, laba-laba yang gede nih. Soalnya kan kalau daerah kita udah langka nih, laba-laba kayak gini. Kalau menurut gue ini sih Superderman ya. Ya, Superderman pokoknya. Ternyata di sini masih banyak ya binatang-binatang yang mungkin di tempat kita jarang dijumpai semuanya. Jarang dijumpai teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Langkah demi langkah kami pijakan menyusuri jalan setapak demi setapak. Mungkin ini memang jalan yang biasa dilalui para petani untuk menuju ke ladang. Tak heran jika di perjalanan selalu bertemu dengan petani yang sedang beraktivitas. Jika kalian bepergian ke daerah pegunungan, diusahakan untuk menggunakan sepatu safety. Karena jalan dan bebatuan di dalam air terkadang sangat licin.
sehingga kita harus berhati-hati saat melangkah. Di tengah perjalanan kami disuguhkan pemandangan-pemandangan alam yang indah, sehingga menambah rasa semangat kami sampai tak terasa seberapa jauh kami berjalan. Jalur trek ini menurut kami sedikit lebih landai, namun karena saking jauhnya, itulah yang membuat kami terasa lebih berat dibanding jalur-jalur trek yang lainnya. Walaupun jarak tempuhnya lumayan jauh, namun kami sangat menikmati perjalanan ini. Dan teman saya yang satu ini semangatnya luar biasa, tak kenal lelah sebelum sampai ke titik lokasi yang kami tuju. Nah, kebetulan di depan gua nih jalannya lumayan dalam juga kayaknya airnya, tapi kita terjal. Tapi kita terjang, teman-teman ya. Kita terjang nih. Ternyata airnya dingin banget, Lur. Mantep dah. Nah, jadi Lur, untuk menuju Curug Cilalai sendiri treknya nggak ekstrim ya. Landai. Soalnya jarang kayak turunan sama naik tuh jarang banget. Makanya dari tadi kan kita berjalan santai. Soalnya dikarenakan treknya juga nggak terlalu terjal dan ekstrim. Oke, ikutin terus petualangan kita semuanya. Let's go! Di tengah perjalanan, haus dan lapar memaksa kami untuk berhenti, dan kami pun istirahat sejenak demi memulihkan tenaga agar dapat melanjutkan lagi perjalanan. Setelah dirasa cukup bertenaga, kami pun bergegas melanjutkan lagi perjalanan, karena hari sudah semakin sore. Soalnya kami mulai trekking selepas ba'da zuhur, dan menurut perkiraan warga sekitar, berangkat siang sudah pasti kemalaman. Di dalam perjalanan kami banyak menemukan kolam-kolam kecil yang menggoda kami untuk berenang. Benar saja, salah satu rekan saya, Pak Ali, tidak sabar ingin berenang di air yang bening ini. Akibat sudah terlalu lelah setelah 1,5 jam perjalanan, membuat rekan saya ingin segera menikmati dinginnya air gunung yang begitu menyegarkan. Lagi pada istirahat nih. Iya. Gimana Mas Kosim perjalanannya? Wah, luar biasa ini ya. Baru pertama kali ini saya kesini. Aduh, keren. Iya. Buat Pak Ali sendiri gimana nih untuk trekking kita kali ini? Kali ini trekkingnya agak sedikit menyenangkan karena sudah bawa ayam mentah tapi arangnya ketinggalan. Oke seluruh, kebetulan tadi ya kita udah beli arang banyak-banyak, ketinggalan di parkiran. Terus kita mau balik lagi kan lumayan cukup jauh juga tuh perjalanan dari sini ke parkiran. Untuk sejenak kita menikmati suasana dulu ya, istirahat sejenak. Nih kalau Pak Ali udah duluan dia berenang seluruh. Rasanya gue pengen cepet-cepet berenang. Jangan. Ayam di bawah, Kenapa gitu? nggak di bawah. Kenapa? Karena rasain aja. Rasain aja. Ini kita bawa ayam nih seluruh ya. Bawa ayam 2. Tapi arangnya ketinggalan di bawah tempat parkir. Ya mau tidak mau kita harus mengandalkan kayak kayu kering. Pada dia meni usul Sri Aton sebetulnya. Ya, mungkin dia lagi fokus ya. Oke seluruh, kita lanjutin lagi yuk perjalanan kita. Ayo, let's go. Wow. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Setelah sekian lama menempuh perjalanan yang lumayan panjang, kami baru sadar ternyata arang untuk membakar ayam ketinggalan waktu di parkiran. Dan pada akhirnya, setelah sampai lokasi curug, ternyata di sana sangat susah mencari kayu kering. Alhasil, 2 ekor ayam kami bawa pulang kembali. Di sepanjang perjalanan terlihat seperti rumah-rumah. Namun itu bukan rumah penduduk, melainkan saung dan warung yang biasa digunakan oleh para petani ketika beristirahat.
dan kami pun sampai di salah satu warung untuk istirahat sejenak. Warung ini berada di persawahan tengah pegunungan, sengaja dibuat untuk para petani yang beristirahat setelah berladang. Jika kalian mau ke Curug, kalian bisa mampir dulu di warung ini. Namanya Warung Pak Ari. Kalian bisa nanya-nanya mencari tahu informasi curug-curug di wilayah ini. Untuk harga jajanan dan minuman sangatlah terjangkau dan murah meriah. Perjalanan tidak cukup sampai di sini, dan kami pun harus melanjutkan lagi trekking dengan jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Panasnya terik sinar matahari semakin terasa, apalagi setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Namun kami harus tetap melanjutkan perjalanan ini. Teman kami, Charsim, sepertinya sudah mulai kelelahan. Ya, maklum saja, karena dia baru pertama kali ikut trekking bersama kami. Sehingga kami harus beristirahat lagi agar staminanya pulih kembali. Beruntungnya di depan jalurnya lumayan rimbun dan kami bisa istirahat dan berteduh di sana. Nah, ini kayaknya lagi pada istirahat nih. Gimana untuk perjalanan kita kali ini? Udah menempuh jarak berapa lama? Udah hampir 2 jam ini perjalanan. Lumayan ada. Iya, lumayan. Masih jauh ini ya kira-kira ya. Untuk Pak Ali sendiri, kenapa dari tadi suka banget berenang ya? Karena untuk mendinginkan badan Pak yang sudah mulai mendingan. panas. Oke dah. Ya mungkin kalau Pali enak ya, staminanya berkurang langsung berenang berjebur. Kalau gua kan boro-boro ya teman-teman ya. Iya. Oke deh, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Let's go. Sungai dan persawahan kami lewati sampai tak terasa sudah berapa kali kami melewati sungai. Setelah sampai di ujung persawahan, kami pun mulai memasuki perkebunan kopi dan beristirahat lagi di sana. Terlihat raut wajah kami begitu kelelahan. Apalagi Charsim, yang baru pertama kali ikut petualangan ini. Baterai oke, Pali? Oke guys. Setelah beberapa saat kita istirahat ya, kita lanjutkan lagi untuk perjalanan. Soalnya masih lumayan cukup jauh. Kurang lebih sekitar 30 menitan lagi. Nih, keringat gua juga udah mulai bercucuran ya seluruh. Soalnya perjalanan treknya lumayan jauh juga, ditambah cuacanya panas banget. Jadi itu yang bikin kita cepat lelah. Karena takut kesorean, kita lanjut lagi yuk perjalanan. Let's go. Semakin ke dalam, treknya semakin rimbun dan mulai terdengar suara-suara burung elang yang menandakan bahwa kami mulai memasuki area hutan. Jalur treknya pun semakin menantang, karena kami harus melewati bibir jurang yang bisa saja membahayakan nyawa kami. Ini pinggirnya sangat curam sekali tuh, jurang ya. Harus benar-benar waspada. Teduhnya pepohonan membuat area di bawahnya menjadi lembab, sehingga membuat jalanan semakin licin. Apalagi saat melintasi sungai bebatuan yang berlumut. Sangat menyusahkan sekali saat melintas. Benar saja, teman kami Charsim terpeleset dan jatuh dikarenakan jalanan yang begitu licin. Beruntungnya tidak menyebabkan luka yang serius. Gak apa-apa. Jalur trek yang sudah tertutupi oleh ilalang dan rerumputan membuat kami kebingungan saat memilih jalan. Di sini kami mulai kebingungan, karena di depan sudah tidak ada jalan lagi. Beruntungnya kami teliti, ada jalanan yang naik ke atas dari depan warung yang kosong itu. Tanda peringatan ini sedikit meyakinkan petualangan kami. Biasanya titik spot curug gak jauh dari tanda bahaya. Namun setelah jalan beberapa meter, keyakinan kami terputus setelah melihat jalanan yang sudah tidak ada lagi, melainkan semak-semak belukar dan bebatuan yang curam. Di sini sudah tidak ada jalan lagi ya.
Ke sana bukan jalan, adanya jalan air. Dan ke situ sudah tertutupi bebatuan. Oke, jadi kita memutuskan di curug yang tadi, kayaknya tadi Cilalai ini. Ayo, Kang. Akhirnya kami memutuskan untuk balik lagi dan singgah di curug ini. Inilah Curug Gempet, curug pertama yang kami temukan sebelum ke Curug Cilalai. Alhamdulillah, Curug Gempet ini menyelamatkan ekspedisi kita hari ini. Oke teman-teman, kebetulan kan gue lagi mencari lokasi Curug Cilalai. Tapi alhasil gue nggak menemukan lokasi tersebut. Tapi di tengah-tengah perjalanan aku nemuin curug yang ada di belakang aku nih. Mungkin ini bukan Curug Cilalai, soalnya gue nggak tahu trek dan arahnya kemana. Soalnya tadi juga gue udah pernah tuh menyelusuri jalan setapak demi setapak ke atas teman-teman. Tapi tetap gue gak menemukan Curug Cilalai. Tanpa basi-basi, yuk kita berenang semuanya. Let's go. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading. Gimana, Kang? Seger gak? Mantap. Mantap. Kang. Oh. Yo. Udah. Mantap. Seger, mantap, seger. Keren. Mantap guys. Seger. Mantap. Keren. Mantap. Seger dah. Dingin banget airnya ya. Licin ya. Licin banget. Licin.
bulldozer. Ini teman-teman, sepertinya kita gagal bakar-bakar ya, karena kondisi cuaca mau hujan dan akhirnya kita bawa pulang lagi ya. Kita bakar di warung aja di bawah. Nah teman-teman, kebetulan waktu udah sore dan sudah menunjukkan pukul 5 sore ya. Nah untuk ekspedisi hari ini kita akhiri dulu teman-teman semuanya. Jangan lupa buat kalian yang baru berkunjung di channel DeOl Cikarang Official untuk subrek, share, dan aktifin lonceng notifikasi kalian teman-teman. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. So hard to unlearn habits we've gotten addicted to. Kerasa Pali, kerasa. Efek pengantin baru kan. Penting main kukudaan sih. Nis punya kopi Sin. Waduh, kenapa gak bilang dari warung? bilang baru nyampur sama di kita. Waduh, kayaknya kemalaman di jalan Pali. Pantesan si Kapi kayak masih ganalin curug lalai ya. Curug gempetnya. 5 menit deh padahal mata di curug gempet teh. Terus cina naik kak, iya batu dang, mapai wahangan. Kita ini masih di tengah hutan dang. Sim, masih oke. Ini di tengah hutan ya teman-teman ya.